Di storytelling kali ini tentang sejarah Indonesia adalah saya akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kira-kira kalian tahu nggak sih tentang sejarah Kerajaan Majapahit itu kayak gimana? Kayaknya kalian juga pasti nggak asing dong sama Kerajaan Majapahit karena kita udah pernah bahas di kelas mungkin pada saat kita SD atau SMP mungkin kalian juga pasti nggak asing dong sama Kerajaan Majapahit sendiri. Konon katanya kerajaan Majapahit berdiri itu setelah kerajaan Singosari runtuh karena adanya pemberontakan dari Jakawatwang pada tahun 1292 Masehi. Asal-usul nama kerajaan Majapahit sendiri adalah pada saat para pekerja membuka hutan tarik, mereka banyak sekali menemukan buah maja atau buah wilwa yang pada saat dimakan itu terasa pahit. Makanya dari situlah dinamakan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri adalah kerajaan terbesar Hindu-Buddha yang berada di Indonesia pada abad 13 sampai 16 Masehi. Heran kan kenapa kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia? Ya karena kerajaan mereka itu kerajaan terbesar yang hampir mencangkup seluruh Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara Maharaja Singosari terakhir. Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pada bulan Kartika 1215 Saka atau bertepatan dengan 19 November 1293 Masehi. Raden Wijaya bergelar Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Pemerintahan Raden Wijaya ini berlangsung pada 16 tahun lamanya, yakni pada tahun 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit adalah pada masa Hayam Wuruk, yang dimana Hayam Wuruk merupakan cucu dari Raden Wijaya. Hayam Wuruk memerintah pada 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Saat memimpin Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada. Masa kejayaan kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peran penting Gajah Mada yang dimana menjadi patih di kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi pada 1336. Pada saat penobatannya, Patih Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah ini dinamakan sebagai Sumpah Amaktu Palapa atau disebut juga sebagai Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar kerajaan Majapahit. Negara-negara tersebut yaitu Lombok, Bali, Kalimantan, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Gajah Mada pun berhasil untuk mewujudkan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang dimana kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang sangat luas, bahkan melebihi apa yang Gajah Mada cita-citakan. Kerajaan Majapahit hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaka, dan masih banyak negara-negara lain yang Gajah Mada berhasil untuk menguasai negara itu. Negara-negara ini catat dalam Kitab Negara Kertaragama pada Pupu 13-14. Kerajaan Majapahit yang begitu hebat, yang begitu kuat, mulai mengalami keruntuhan. Salah satu penyebab terjadinya keruntuhan yang terjadi di Majapahit adalah adanya faktor internal yang disebabkan oleh perebutan hak pewaris kerajaan dilakukan oleh Bre Wirabumi, seorang anak dari Hayam Wuruk, dan Wikramardana yang merupakan menantu sekaligus keponakan dari Hayam Wuruk. Pradama diangkat menjadi raja pada tahun 1389. Angkatan Wikramardana dapat pertentangan dari Bre Wirabumi yang merupakan putra asli dari Hayam Wuruk yang merupakan dari seorang selir. Semasa kepemimpinan Wikramardana, banyak daerah dari kekuasaan Majapahit melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Ini semakin diperparah dengan adanya wabah kelaparan pada tahun 1426. Pun faktor lain dari kemunduran Majapahit adalah 1. Meninggalnya Hayam Wuruk, 2. Meninggalnya Patih Gajah Mada, 3. Berdirinya Kerajaan Demak, 4. Munculnya Kesultanan Malaka, 5. Adanya serangan dari Kerajaan Demak, dan 6. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit.
1. Ada Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. 2. Ada Jaya Negara, yaitu pada tahun 1309 sampai 1328. 3. Tribuana Wijaya pada tahun 1328 sampai 1350. 4. Ada Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. 5. Wikramardana pada tahun 1389 sampai 1429. Beberapa peninggalan kerajaan Majapahit, salah satunya candi. Ada Candi Tikus, Candi Penataran, terus ada prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Baliwi, dan Prasasti Kudadu. Kitab-kitab yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara, Negara Kertaragama, Kitab Sutasoma. Adapun beberapa arca yang ditinggalkan oleh Majapahit adalah Arca Patung Hutan Baluran, Arca Hariha. Yang terakhir peninggalan kerajaan Majapahit adalah gamelan dan wayang yang sangat terkenal di daerah Jawa. Gamelan dan wayang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang sampai sekarang masih sangat dan masih banyak dilestarikan oleh beberapa orang ataupun beberapa tokoh. Oke, sekian pemaparan dari saya tentang kerajaan Majapahit dan terima kasih banyak. Bye-bye. Ya Allah. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raden yang bergelar Wijaya Angkatan Wikramardana. Pun sejumlah peninggalan Majapahit masa kejayaan Majapahit sendiri ini pada Raden Wijaya bergelar apa sih susah banget Sri Maharaja Jayakarta